perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita sore hari ini. Assalam, ayo sinau agama Islam. Insya Allah 1 jam ke depan saya Mala Arifin bersama narasumber kita yang spesial yang sudah hadir. Kita akan membahas tema manusia berpikir, Allah yang mentakdir. Kita sapa beliau Ibu Nyai Haja Dr. Anda Uci Nurul Hidayati MPD. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat nggih? Alhamdulillah. Tambah berbobot. Tambah berbobot. Baru ke PPKM ya Bu Nyai. Baik, Masya Allah Bu Nyai hari ini dan pemirsa di rumah spesial sekali ya, karena hampir 2 tahun selama pandemi Bu Nyai kita Assalam tidak menghadirkan jamaah karena tidak boleh berkerumun begitu. Dan hari ini kita sudah dibuka kembali alhamdulillah Bu Nyai ya, karena Surabaya sudah level 1. Ada jamaah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada yang kerudung kuning, kerudung hijau, pink ya, Masya Allah. Good morning, selamat pagi. Yang kerudung kuning, selamat pagi. Semoga menawan hati. Suaranya kok melempem ya. Baik, ada jamaah kita sapa pemirsa yang di rumah. Ini ada majelis taklim Zikir Fida. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir Fida ini dari Wedoro Waru Sidoarjo ya, pimpinan Ibu Haja Zumaro. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat ya. Baik, yang kedua ada majelis taklim Bidadari Surga. Masya Allah. Yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pinky Bidadari Surga loh Bu Nyai, nggak ingin bergabung dengan mereka. Allah luar biasa. Selamat datang Ibu ngaji bareng di Assalam. Berikutnya ada majelis taklim dari Fatayat Wedoro Waru Sidoarjo. Masya Allah, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Di ijo-ijo menunjukkan Fatayat ya. Baik, yang keempat ada juga majelis salim dari Muslimat Al-Mashkur ya, Polak Wonorejo Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Ini ya ada 4 jamaah Bu Nyai yang sudah siap menyimak yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai mengenai manusia berpikir, Allah yang mentakdir. Mungkin kita bisa mulai dari makna ya Bu Nyai. Apa sih itu takdir? Monggo. Ya. Takdir itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua makhluknya. Baik. Sudah itu saja. Waduh. Baik, ketentuan Allah itu yang sudah ditetapkan sejak kapan dan bagaimana Bu Nyai? Ada yang qadha, ada yang qadar. Jadi ada yang zaman ajali, ada yang seterusnya untuk sekarang ini. Zaman ajali ini yang sebelum dulu sudah ditulis di Lauh Mahfud di sana. Dan itu nanti pada akhirnya kalau sudah menjadi takdir itu bisa dirubah oleh Allah, kita tidak tahu. Salah satunya adalah dengan doa, salah satunya lagi dengan sedekah dan sebagainya ya. Tapi bahasan kita untuk antara manusia berpikir dan Allah yang mentakdir. Baik. Itu kata ibu-ibu jamaah itu. Kalau memberitahu saya, al-insan bitafkir, wallahu bitakdir. Itu sering terjadi kalau saya terlambat pengajian. Panitia kecewa Bu, panitianya itu.
pembelaan setelah kecewa-kecewa, wis gak apa-apa buat wis ikhtiar, iya bujuk takdir ini. Ya, itu asalnya judul dari situ. Manusia itu hanya bisa berpikir dan Allah lah yang mentakdir. Karena itu di sana kita harus betul-betul bisa menjalaninya. Karena kita harus tahu bahwa semua yang terjadi di dunia ini harus dengan seizin Allah. Meskipun daun kering yang jatuh, itu harus seizin Allah. Apalagi yang lain-lain. Itu ibu-ibu bisa lihat di dalil Al-Qur'annya ya, yang membawa Al-Qur'an. Coba itu dilihat di surah At-Taubah ayat 51. Baik. Ya, surat At-Taubah 51. Saya juga mau nyari ini. At-Taubah 51. Saya baca dulu, nanti kita baca bersama-sama ya. Baik. Coba yang ayat 51, bismillah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Allah. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Ibu bisa ketemu ayat 51 ayat 51 juz 10 ya, surat At-Taubah. Mari kita baca bersama-sama ya Mbak Mala. Siap. Lagunya lagu apa enaknya Bu? Lagunya Quran. Nahawan punya. Apa lagu Kurni? Syukurmuni pokoknya. Lagu yang umum biasa kita dengar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca langsung ke suratnya, ke ayatnya. Sudah ketemu semua? Mari bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kita ulang lagi, coba. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Mari kita artikan. Katakanlah Muhammad. Mari kita baca sama-sama. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Itu namanya takdir kita. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Iku kok iso roto sih? Jangan wayahe roto. Tapi sebelum itu Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang memberi kita kebebasan untuk berprestasi. Nanti kalau sudah kembali di sana kita akan mendapatkan yang terbaik itu. Dan kesempatan untuk berprestasi itu adalah kita bisa ikhtiar dengan segala kemampuan kita. Ya, jadi harus ikhtiar dulu, baru takdirnya itu nanti belakangan. Harus ikhtiarkan dulu. Ikhtiar dulu, Bang. Iya. Ikhtiar baru, ini bagaimana ibunya? Misalnya kita punya anak gadis. Nah, sekarang kan usumnya orang-orang mantu, Bu. Mantu. Jodoh itu ya gampang, repot ya. Kalau kadung gampang ya Allah deg jadi. Lek kadung repot balik-balik urang. Iki wis gelem tibae areke mau puri. Ini sudah mau mertuanya enggak mau. Ada saja. Karena belum capai ke takdir itu. Ketika anak kita belum ketemu jodohnya, kita wajib ikhtiar. Jangan diam. Sayyidina Umar Ibnul Khattab dulu pernah menawarkan putri beliau kepada sahabat-sahabat. Saya punya anak ini, siapa yang mau? Siapa gitu. Berarti jadi kita harus ikhtiar gitu. Boleh ya tawarkan. Memang harus. Itu namanya ikhtiar kita. Ojo menengai. Wah, anak ini meneng. Gak pernah keluar, gak pernah hubungan, gak tahu HP-an, terus isi apa. Kita ikhtiar. Itu hanya syarat saja. Untuk mencapai nanti takdirnya Allah seperti apa. Makanya dulu itu Mbak Mala,
zaman belum lahir. Iya. Golongannya saya sama keluarganya. Allah, Rabbi subhanallah. Itu zaman yang sekarang sudah umur-umur 60-an ini. Dulu waktu jadi manten itu ndak pacaran, Bu. Kita ya dipilih no. Tiba-tiba bapak itu ikhtiar. Malam Jumat lagi, kamu tak dapatkan wong lanang jenenge Jupri. Nah kita kan belum ada HP, belum ada Bluetooth, belum ada foto, jadi ketap-ketip tok. Jadi orang rola, orang bedoro itu sama ketap-ketip. Ya Allah, kayak sopo ya Cak Jupri. Minta foto ndak ada, Bu. Akhirnya yang dibayang-bayangkan dulu itu bintang film yang top itu Rano Karno. Punya teman namanya Mandra. Masya Allah. Wah, itu yang diangen-angen muga-muga Cak Jupri kaya Rano Karno. Masya Allah. Malam Jumat lagi begitu diakadkan nikah ternyata kayak Mandra. Kayak Mandra. Allah. Ya Allah, akhirnya ndak mau itu Mbak. Di atas kuade pelaminan tuh. Ya Allah. Itu kan ndak ada yang senyum mantan dulu. Satu hadap ke timur, satu hadap ke barat. Tapi orang tua dulu ndak mau putus asa untuk mencari takdir ikhtiar. Mulai dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal. Apa itu Gak contohnya? masuk akal nang rongkot tono. Mulai uyah setengah kilo. Lah itu diurun di depan kamarnya kemanten. Sun mata ajiku jaran goyang. Tak goyang tengah latar cemetiku sodo lanang. Tak sebeno gunung jogrok, tak sebeno segorasa, tak sebeno jabang. Ini anakku juminten jemrentil kantil goda Jupri. Sampai 7 bulan ndak mau. Perlu dicatat nggak ibu-ibu itu mantranya? Nanti saya kursuskan. Ya Allah, akhirnya tambah ndak mau. Suaminya tambah ndak boleh masuk kamar. Suruh duduk di kursi di beranda itu. Lah itu akhirnya orang tanya bilang, ya Allah Pak, kene wis ikhtiar, kene wis usaha pancen Allah sing nentokno jodoh. Perkara wis ngene pancen gak kemis apa jari Allah. Lah saat itu nanti takdir ini apa katanya Allah? Bukan karena ikhtiar itu, tetapi ya karena memang Allah yang berkehendak. Artinya bagaimanapun kita berikhtiar, toh nanti Terakhir puncaknya itu tetap apa kembali kata ke Allah? takdir ya Bu. Kalau memang yang bertepatan dengan takdir Allah doa kita, maka doa kita terkabul. Kalau memang tidak bertepatan, berarti bukan doa kita tidak terkabul. Maksudnya Allah yang terbaik bukan itu. Pasti Allah akan carikan yang lain. Karena itu perlu legowo. Dan insya Allah di belakang diberitahukan. Akhirnya Allah yang menentukan jodoh. Wis gampang umpama bahasa aslinya. Telung dinong pas teka wis jodone. Bagaimana caranya? Allah yang maha kuasa. Tiba-tiba ada tetangganya mati. Lah mantan perempuan kan penakut. Digor-goro ya mbek kanca-kancane Fatayat. Ayo Fatayat. Muni ngene, engko bengi telung dinane pamitan nang pean. Waduh iki aku turu ndek endi? Mau tidur di mana? Mau tidur ngajak itu sudah kadung 7 bulan tak mau. Mau tidur sama bapak ibu jelas dimarahi. Akhirnya jam 2 malam turun jalannya takdir. Ada kucing naik di atas apa? Anjang-anjang itu bahasa Indonesianya, Mbak. Tempat piring, rak piring itu ya. Oh, rak piring. Rak piring. Mencolot kucingnya, Bu. Piringnya jatuh. Piring dulu kan bukan piring beling, piring seng. Ludung, seperti ada yang gelindingkan. Waduh, manten perempuan dari penakut loncat enggak malah. Begitu loncat, lah cari orang enggak nemu. Ya nemu suaminya itu. Akhirnya sudah kalah sebab takut. Langsung kalau kata orang Jawa itu ngamplok. Kalau kata orang Madura snapel. Langsung gamblok, suami ini kaget. Langsung dilihat. Aduh, ternyata istrinya dianjak. Enak tenang. Terus akhirnya nanti kalau jodoh itu anaknya seperti orang gitu, Doro dan sebagainya ini. Itu anaknya paling dikit songo, 11. Masya Allah. Coba ditanya, lu Bu dulusan kan enggak mau. Bu, anak 11 gak kerasa. Lah mereka 11 gak kerasa. Karena takdirnya Allah seperti itu. Baik. Malah ya. Kalau itu ditakdir. Nah punya kalau tadi kan dibilang kalau kita ikhtiar aja pokoknya nanti
ujung-ujungnya juga takdir Allah. Nah, kalau sudah begitu, kenapa kita nggak langsung aja pasrah sama takdir Allah? Buat apa ikhtiar kan kayak kita gitu? enggak tahu takdirnya itu gimana. Apa dapat jupri apa enggak? Enggak tahu kita. Anakku kate oleh sopo. Jadi diikhtiarkan dapat jupri. Begitu nanti ini apa sesuai dengan takdir Allah atau tidak, maka itu adalah keputusan kita. Baik. Itu ada di dalam Al-Quran. Sebentar saya ngerpek ini Mbak ya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Juz 2. Juz 2 ya. Saya baca dulu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya, kita ambil yang tenang. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah. Nah, mari kita baca bersama, terjemah dulu ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini ayatnya. Kita baca mulai wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Coba kita sama-sama nggih. Bismillah. Lagunya lagu yang biasa standar tadi ya. Benawan boleh ros, boleh yang tadi. Wa asa'an 1 2 3 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nggih, monggo. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, itu artinya seperti itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi boleh jadi kita senang, tetapi itu jelek menurut Allah. Terkadang kita benci terhadap sesuatu yang menimpa kita, tetapi itu justru baik. Karena itu ada sebuah pepatah yang menyatakan, bila aku berdoa, lalu doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan bahagia. Karena keinginanku dikabulkan. Tetapi ketika aku berdoa dan ternyata doaku tidak diterima oleh Allah, maka aku akan lebih bahagia lagi, karena itu adalah pilihan Allah, bukan pilihanku. Nah, niku garai ati moro tenang. Iya Dek, ya apa maneh. Wis kadung ngono, winginane aku ya gak ero lek kate ngutangno dhuwit jare gak disauri. Tiba wis tak tagih tak sembarang kali ade tak keparenan polisi ya wis wegah aku Dek, wis jarno wis anjene ngono digenti karo Allah. Itu nanti akhirnya itu akan jadi baik. Bisa terima. Jadi terus enggak ada yang ngerusulo itu, Mbak. Lah ya aku kurang apa? Itu meskipun pakai facial ketara kan Bu ya kalau orang bilang gitu. Lah aku kurang apa Dek? Aku wis melok istighosah. Aku wis melok fidaan. Aku wis melok tahlilan. Ya Allah, tiba aku tambah istighosah, tambah akeh hutangku. Jadi saiki aku leren gak melok istighosah, berarti gak jodoh aku istighosah. Nah, itu kan berarti dia ndak terima. Karena harus pokoknya kemauanku harus dituruti Allah. Padahal Allah ndak begitu.
Allah akan mentakdir sesuai kehendaknya. Tidak karena iki rajin tak kei, gak tak tutui, enggak gitu kalau Allah. Sama kasih sayangnya, tetapi kita kalau berusaha tentu dengan lebih baik mendekatkan diri pada Allah, maka itu lebih baik buat kita semua. Ngoten Mbak Malaya. Baik, Bu Nyai, tadi kan disebutkan yang baru saja di surah Al-Baqarah, terkadang apa yang kita tidak sukai itu ternyata terbaik menurut Allah. Nah ini kan faktanya kita nih para jamaah mungkin juga yang di rumah seringkali seperti itu, kita ketika terjadi sesuatu yang kita itu di luar kehendak keinginan kita begitu ya, sesuatu yang negatif atau tidak baik menurut kita, maka kecewanya itu banget gitu Bu Nyai. Nah padahal itu kan tadi disebutkan yang terbaik menurut Allah. Nah ini bagaimana cara kita Bu Nyai untuk bisa memahami atau hati kita ini supaya legowo dengan takdir Allah itu Bu Nyai? Ya itu tadi Mbak, karena kita kan tidak tahu ya. Tadi kan kalau saya ternyata berdoa itu berhasil doa kita, maka saya bahagia karena doa saya diterima. Tetapi ketika doa saya seperti tidak diterima, maka saya tetap bahagia karena itu pilihan Allah. Kalau yang tadi kita doakan pilihan kita mohon pada Allah. Tapi kalau yang sekarang pilihan Allah ternyata begini. Nah itu termasuk ada cerita itu ya. Dari seorang raja. Raja ini sangat bijak. Pokoknya belas kasih sama semuanya. Ketika itu suatu saat si raja ini kalau ada yang kena musibah wis khairul umur, sebaik-baik perkara itu adalah keputusan Allah. Sebaik-baik perkara keputusan Allah. Sabar Bu, sabar Bu. Rakyatnya seneng. Suatu saat raja ini kena perkara musibah besar, kemudian ada seorang perdana menterinya. Perdana menterinya itu bilang, wis sabar Rojo, iku wis keputusan Allah terbaik. Karena begitu raja ini marah sekali. Marah, akhirnya menterinya dipenjarakan. Saat itu tangannya raja kena putus, jarinya satu itu putus. Kenapa putus terus? Ya apa iki menteri? Wis sabar Rojo, iku wis keputusannya Allah yang terbaik. Karena gitu dia marah Bu. Entang bodol keputusan terbaik. Kok penjara? Masuk penjara perdana menterinya. Masya Allah. Akhirnya di perdana menteri di dalam itu tetap dia bilang seluruh keputusan yang terbaik adalah keputusan Allah. Keputusan Allah. Keputusan Allah. Begitu. Terus dia tetap menerima. Suatu saat raja ini kan pergi berburu. Ditangkap oleh satu kaum, yang kaum itu ganas sekali. Jadi semua yang datang masuk itu dijadikan tumbal, bunuh semua. Semua dibunuh, kemudian raja ini mau dibunuh terakhir. Tidak jadi, karena apa? Ini cacat ini. Potol tangani. Gak sudah patah ini, colmai. Akhirnya dipulangkan raja ini. Begitu pulang raja ini menangis, ingat kepada Perdana Menteri. Iya, keputusan yang terbaik. Akhirnya Perdana Menteri dikeluarkan. Masya Allah. Kamu gimana di dalam penjara? Alhamdulillah saya senang Raja. Karena ini keputusan Allah pasti yang terbaik buat saya. Ya Allah. Terus gimana? Saya juga menyesal memenjarakan kamu. Kan saya tadi pergi berburu. Kemudian pergi berburu karena saya ini tangan saya patah, yang katamu keputusan itu terbaik dari Allah. Aku tidak jadi dibunuh, aku pulang sendiri. Alhamdulillah saya juga gitu Raja. Seandainya saya tidak dipenjarakan, saya kan pasti ikut Raja. Karena saya tidak patah, kan pasti saya dibunuh. Makanya keputusan terbaik keputusan Allah. Lah itu harus dilatih dari sedikit demi sedikit. Bagi kita ojo nggak sak karpe dhewe, kan Allah yang maha tahu segalanya. Berarti gitu. Harus senantiasa husnudzon sama Allah Bu Nyai. Dan sebelum itu harus ikhtiar dulu. Termasuk kemarin nih Bu Nyai, para jamaah ini mungkin yang sudah dijadwalkan tampil di TVRI ngaji ketemu Bu Nyai Uci Jumat kemarin. Nah, ternyata juga mendadak di cancel. Itu kira-kira ibu-ibu saya tanya kecewa nggak? Ayo jujur. Oh enggak, Masya Allah. Aduh jadul, ini sagam wis baru, beras wis siap, Masya Allah. Aja tambah tamat suti kan. Tapi Alhamdulillah sekarang juga masih diberikan Allah kesempatan bertemu. Amin, begitu nggih. Masih ada hikmahnya. Ngaran nggih Bu Nyai. Masya Allah. Baik, Bu Nyai, kan manusia itu diharuskan untuk ikhtiar begitu nggih. Sebelum kita pasrah atau tawakal menerima takdir Allah. Nah ini sejauh mana sih atau sebesar batasan kita ikhtiar itu sampai apa Bu? Sekuat yang kita mampu,
dan harus sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jadi semakin kita belajar ilmu banyak, semakin tinggi ikhtiar kita. Contoh ya, kita ingin punya anak soleh. Ibu-ibu kalau disuruh milih enak nih, anak sugih apa anak melarat? Lho, ono soleh takon. Sugih atau kaya atau miskin? Kaya. Sugih apa melarat? Sugih. Heng kari mek sugih ngono kok gak duwe. Sehat atau sakit-sakitan? Sehat. Hebat ini. Kalau disuruh milih anak mana? Milih anak sugih tapi loro-loron. Karo anak waras tapi melarat. Sugih sing sehat. Kan pasti bingung. Iya pasti pinter ibu-ibu jawabnya. Sugih sehat Bu. Iya. Sugih sehat, panjang umur, belas kasih, laki-laki soleh, perempuan solihah, pangkat derajat di dunia wal akhirah, mati husnul, dikubur mendapat nikmatnya kubur, di akhirat langsung jes wes bablas ke surga. Itu cita-cita. Dan harus dikejar dengan ikhtiar. Kalau cita-cita tinggi tapi kita diam, ya gak iso. Harus dikejar. Seperti apa ngejarnya? Semampu kita, seilmu kita. Gitu. Dan pada akhirnya setelah kita kejar sampai mentok, biar nanti jadinya kita ikhlas, maka jangan lupa ada satu. Untuk menjembatani antara ikhtiar dan takdir ini ada namanya kalau muni ae gak buat wong. Diulang-ulang. Kan jadi harus dulu mana ikhtiar atau doa punya? Loh, ikhtiar dulu pasti ada doanya. Baik. Kan itu lagunya begitu. Berjuang. Sing kok ngono Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Loh, jelas kok. Rintangan ting tung masih sana. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan ketenangan jiwa. Mana ada yang tenang kecuali zikir kepada Gusti Allah. Gitu Mbak Mala. Ada doa tertentu mungkin Bunya kan tadi menyinggung banyak orang mantu nih. Mungkin dari jamaah yang hadir atau di rumah ada putrinya atau anaknya yang sudah usia belum juga ketemu jodohnya. Oh, itu wiridnya ada itu Mbak. Nah, boleh Bunya. Aslinya kudu nang omah ambek gula barang. Bawa gula 10 kintal kalau di Quran banyak zikir-zikir seperti itu. Termasuk di antara Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tapi saya tidak lihat ini tadi spontan. Buayat pira iku mang surat apa? Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Itu jangan biarkan aku seorang diri, ya Allah, berilah aku untuk waris keturunan. Banyak di Quran, di hadis apa banyak. Ya. Jadi doanya itu kalau bisa pakai bahasa Arab memang doa itu Mbak Mala. Doa namanya ma'thurat. Doa dari Quran, doa dari hadis. Boleh. Itu afdol. Kalau tidak bisa jangan Bu. Karena nanti bahasa Arab terus moro-moro keliru. Ada yang temannya itu loh muslimat. Anaknya tugas di poso, mak pendongane kula badhe bidal. Iya nak, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Anaknya enggak tahu kalau itu doa bahasa Arab tapi masuk WC ya. Jadi anak amin amin ya rabbal alamin. Doa mak mandi. Rombongannya berkali-kali berhenti karena apa? Ada orang mencret kena dungan. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, Bunya berbicara takdir, tadi kan ada yang tidak seiring ya dengan harapan kita. Apakah itu juga terjadi pada Rasulullah, Bunya? Loh, semuanya manusia dan Rasulullah sudah ditakdirkan seperti itu, masya Allah. Sudah. Baik, Insya Allah. Ini seru sekali pembicaraan kita ya, Bunya. Nanti kita akan lanjutkan ya, pemirsa di rumah, jamaah di studio. Jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Asam TVRI Jawa Timur. Assalam
pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Asalam Ayo Sinau Agama Islam bersama saya Mal Arifin dan Ibunya Haja Uci Nurul Hidayati. Tema kita sore ini adalah manusia berpikir Allah mentakdir, dan kami mengajak Anda pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau bertanya kepada Ibu Nyai bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik, Bu Nyai tadi kan sempat terputus mengenai apa ikhtiar Rasulullah, atau ada mungkin doa apa Rasulullah yang pernah tidak dikabulkan Allah, begitu Bu Nyai? Iya. Pernah suatu saat pemirsa TVRI Jawa Timur, Rasulullah berdoa 3 hal tentang umatnya. Satu, beliau berdoa agar umatnya tidak meninggal kena musibah atau apa, kebakaran atau itu. Yang kedua ini, yang ketiga itu Rasulullah memohon agar umatnya ini tidak ada khilaf, tidak ada pertentangan. Jadi yang dikabulkan 2, yang ini enggak. Ternyata umat Rasulullah itu memang harus khilaf. Untuk apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Ternyata perbedaan umatku ini menjadi rahmat bagi semua. Gitu. Jadi perbedaannya, kalau kita Imam Syafi'i terus wudhu pakai banyak air, itu di Indonesia sangat cocok karena banyak. Tapi kalau untuk yang daerah enggak pakai air kan, itu bisa pakai imam yang lain yang tidak butuh banyak air seperti di Imam Syafi'i, seperti itu. Rasulullah enggak dikabulkan yang ketiga. Jadi doanya 3, yang 2 dikabul oleh Allah, yang 1 tidak dikabulkan oleh Allah. Dan ternyata tidak dikabulkannya itu memang untuk rahmat bagi kita semua, agar bisa lain-lain, tetapi tetap dalam koridor agama Islam, tetap ada yang apa pokok-pokok itu kita sama, gitu. Berbeda kan, ada yang kunut, ada ndak kunut kan gitu ya, ada yang mau pakai tahlilan, ada enggak, aku enggak tahlil, aku ngirim uang saja untuk bapakku, ibuku, saya belikan tanah, itu boleh begitu. Jadi rahmat seperti itu. Artinya walaupun kelas Rasulullah saja, kekasih Allah itu ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi Ibu jangan kecil hati ya ketika ada doa harapan kita, kok ternyata kok ngene sih kayak gitu ya Bu Nyai. Rasulullah saja ada doa-doa yang tidak dikabulkan, tetapi ada hikmah tentunya, ngerti nggih? Karena Allah yang tahu itu. Dan pasti terbaik untuk kita. Baik, Bu Nyai tadi kan ada kodo, ada kodar di awal disebutkan nggih. Kalau takdir itu atau kodar ya sama nggih Bu Nyai nggih? Itu ketetapan Allah. Itu hanya kodo itu kalau yang dulu itu kodar itu yang sudah berlaku gitu aja, Mbak. Pripun bisa diulang Bu Nyai? Iya, kalau kodo itu kan ketentuan Allah zaman azali. Jadi di Lauh Mahfud. Itu nanti kalau bisa menjadi kodar itu kalau sudah kena doa, ada yang sodako, as-sodako tulidaf ibala. Itu misalnya Bu ya, tercatat hari ini si A dikena langgar mobil, ditabrak mobil, tapi tidak sampai mati. Kalau mati tidak bisa. Jadi si A ini dilanggar mobil, gitu. Terus dia itu kan tidak tahu kalau takdirnya jam 7 itu dilanggar mobil. Kemarin sorenya dia itu naik ojek online ya, tiba-tiba susunya tidak ada. Ini 100.000. Uang kembali 25 Pak, gak usah Pak, PN lah, dia kan sodako itu ternyata berlaku as-sodako itu lidaf ibala. Jadi itu bisa memperingan balaknya, jadi belai selamat kata orang Jawa. Jadi betul-betul Bu jam 7 dilanggar mobil, dia ditabrak sepeda itu. Tapi dia kan mencela, terus wong dodol spring bed. Masya Allah. Lah itu namanya belai selamat. Yang bikin kangen punya Uci itu kayak gitu. Takdir. Udah orang tegang-tegang. Lah kan begitu Mbak, itu urusan Allah. Seperti tadi, seperti itu. Memang Allah itu Masya Allah. Pokoknya kita berikhtiar, kita usaha, kita bercita-cita, lalu kita kejar. Itu pun disuruh oleh Allah. Karena apa? Di dalam surah sekarang juz 13 ya, surat Ar-Ra'du ayatnya ayat 11 itu kalau tidak salah. Ya betul, ayat 11. Juz 13, surah ke-13. Ya, ambil di tengahnya itu Mbak ya. Saya baca dulu ya. Surat juz 13, Ar-Ra'd sendiri itu surat ke-13, ya, ayatnya 11. Ayat ya. 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi
wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu nanti kita ambil di tengahnya ya. Coba saya terjemah yang saya baca tadi. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ikhtiar. Jadi ya Allah kula niki luwe terus meneng. Nggih. Kula luwe ya Allah. Ya Allah kula kepin sepeda motor. Lu meneng. Masa pengaran kongkon ngeterno sepeda motor lek deler ngarang kae. Harus ikhtiar. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Saya tidak punya apapun untuk saya makan. Bismillah ya Allah, saya akan keluar menjemput rizki panjenengan. Jalan sudah. Mencari pekerjaan. Ternyata pekerjaan tidak didapatkan. Mungkin ya wis terpaksa utang. Utang nanti kalau dapat ya disuri gitu ya. Itu kan namanya ikhtiar, dia jalan. Seperti sepeda motor itu, pingin sepeda motor tapi BU kok gak akeh ya. Ya wis apa iki? Uang muka lah, uang muka dulu datang ke dealer, nanti sore diantar. Gitu ya. Jangan terus marah, ya Allah kula pingin sepeda motor tapi meneng ono di omah. Kan enggak mungkin malaikat ngeten sepeda motor. Masya Allah, Masya Allah. Begitu Bu. Jadi ini mari kita baca surat ayatnya tadi ya. Yang 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Mari kita baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mari terjemahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Aku sakjane kepingin lomba melek bengiku. Terus durung ditakdir aku, Mbak. Terus sampean gak ikhtiar ya gak, pokoke ngenteni takdire Allah. Lah lawang ora tahu ditotok ya ndak buka. Harusnya diketuk dulu. Bagaimana caranya? Mungkin kalau tidak bisa ngelilin malam pakai beker. Kring setengah 3. Terus setelah itu jangan diam. Krimpek dilungkas. Situ hayya ala sholat tukun. Gitu maknanya ikhtiar ya. Harus ikhtiar. Kita ingin sholat sunnah qobliyah, sholat ba'diyah, ingin tahajud ya Allah. Harus ada keinginan dulu. Saya ikhtiar nanti ya Allah. Baru tadi tolong ya Allah. Saya takdirkan untuk ibadah ya Allah. Itu harus ada. Jadi rangkaiannya untuk menyampaikan kepada takdir Allah menjadi orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ketika kita ingin umroh, ingin haji ya punya ya. Duit akeh, omahe gede, magrong-magrong tapi gak budal haji umroh, durung takdire. Nah, ini gimana punya kalau begitu? Ya karena belum ikhtiar. Jajal ngono, aku sik durung ditakdir aku Dek lho. Sampeyan wis daftar durung dipanggil ya sampai ila yaumil kiamah lek gak daftar gak dipanggil kan gitu ya. Ikhtiarnya harus daftar punya Itu kadang-kadang orang diplesetan lho. Iku kudu gawe surat lho Mbak, lek golek dhuwit ya sampean duwe surat duwe aku. Surat vaksin.
Ya apa ya gak iso ikhtiar surat saksi gitu, Mbak. Masya Allah. Bu Nyai, bagi berbicara takdir itu kan ada kaitannya dengan rukun iman yang ke-6 gitu, Bu Nyai. Berarti kalau kita tidak percaya dengan takdir itu bagaimana? Ada hukuman atau bagaimana tidak di iman mata sudah, Mbak. Kan tidak percaya sama salah satu rukun iman. Iya. Masya Allah. Yang ke-6, takdir baik dan buruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir baik dan buruk dari Allah. Rukun iman ada 6. Percaya Allah, percaya pada malaikat. Yang terakhir, yang ke-6 itu kan eling ngulangi arek TPG itu. Saya kan diam-diam direktur TPG. Direktur TPG. Alhamdulillah. Nah, Bu Nyai, bagaimana juga nih ketika ada takdir Allah kemudian tidak seiring kita, kadang kita ya wis lah gak popo gitu. Jadi di lisan kita seakan-akan ikhlas, tetapi di hati juga masih kepikiran, terbebani begitu. Gimana nih solusinya? Itu terus saja zikir sama Allah. Ya Allah, beri saya kemampuan untuk menerima ini ya Allah. Beri saya kemampuan ya Allah. Tolong saya ya Allah. Itu sudah doa seperti itu nanti akan beri oleh Allah. Pasti akan diberi. Insya Allah. Baik, ibu-ibu mungkin ada yang bertanya ya? Ada yang siap bertanya? Baik, Nyak mau makan, yang mau nanya silakan. Oh ya sebentar, jadi bergantian, okay? Silakan disebutkan nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jamaah Dzikir Fida dari Wedorwaru Sidoarjo. Mohon izin Bu Nyai, mohon waktu kesempatan ketemu sama Bu Nyai sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan banyak, namun di dalam benak hati kita kadang-kadang masih kurang legowo Bu Nyai. Jadi disilakan banyak. Karena ngapunten mungkin ada suatu hadis atau apa nggih? Ud'uni astajib lakum. Doa pasti tak ijabai. Sudah berdoa ikhtiar terus menerus tapi belum diijabai. Lah terus pun dipunyai. Mungkin ada ketentuan apa doa kita nggak diterima, apa kurang apa kita dan lain sebagainya. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pertanyaannya nggih Ibu Henda ya dari jamaah Henda Surha dari Dzikir Fida Waru Sidoarjo. Monggo Punyai. Itu ada di surah Mukmin, surat Ghafir ya, bukan hadis. Jadi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, ud'uni, berdoalah engkau kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabul doamu. Di belakangnya ada innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi orang yang tidak berdoa kepadaku, lalai dengan ibadah kepadaku, termasuk yastakbiruna an ibadati, sombong. Jadi dia mengira bahwa hasil itu adalah ikhtiarnya sendiri. Padahal itu adalah karena belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ketika doa kita tidak diterima, nomor satu memang harus sabar karena kita menunggu hikmah. Kenapa tidak diterima doa? Mungkin ada syarat rukunnya berdoa yang kurang. Ya. Kemudian yang kedua, di antara syarat rukun berdoa yang kurang tuh misalnya sholate rodo akhiran, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Isya ketiduran. Nah, itu kurang ya Allah, itu. Ditimbali Allah kok akhir-akhir. Hayya 'alas shalah setengah 12. Coba terusannya hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, ayo salat.
Hayya 'alal falah, ayo menuju kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Lah hayya 'alas shalah setengah 12 kok. Baru datang ternyata jam 2. Hayya 'alas shalah, lo wis lohor. Sapa adzan abane iki yang adzan di Senin. Tapi ya enggak harus sholat itu. Ada apa ya, nutung ngulek bumbune jangan tewel, brengkesan pindang. Ya Allah, setengah 2 coba, setengah 12 dipanggil, setengah 1, setengah 2. 2 jam kita mau diberi, proposal kita ini mau diberi. Tapi kita kan enggak mau. Akhirnya teko jam 2:15. Ya Allah, wis teko jam 2:15. Delasar pisan. Napa delasar? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Banteng Mang Dur tak tutup rek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nang bapak era emang gak ngono ya apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Wis sembuh wis. Allahu Akbar. Sami Allah. Aduh wis entek. Lah itu kan dipanggil mau diberi proposal, tapi dia enggak mau, menunggu sampai 2 jam. Lah kan malaikat sangat keiliane. Kalau dipanggil Bu Gubernur saja jam 9 kan kita sebelum jam 9 udah datang di Gerahadi. Kalau benak-benak opo-opo gitu kan. Biar nanti kedahuluan, soalnya yang lain kan banyak kan begitu. Kenapa kita bisa tepat waktu kalau diberi gitu, kok ini sama Allah enggak begitu? Maka itu syarat rukunnya kurang. Atau syarat rukunnya sudah penuh. Misalnya ke orang tua juga baik, sholatnya baik, itu sedekahnya tepat. Yang kedua mungkin, apa itu? Mungkin memang kita belum ditakdir untuk itu. Derajat kita enggak sama, enggak sampai situ. Contoh kita punya anak TK. Terus dia minta sepeda motor, kita lu punya. Tapi kita kan tahan mereka. Mereka tidak kita belikan sepeda karena belum waktunya. Kita juga begitu. Baik. Arek lek tak kei soge blaen iki, soal bojone rabi maneh. Lah wis yang bingung misalnya. Hanya tidak dikabulkan doanya. Kan begitu. Kemudian kalau sudah begitu mungkin bukan itu. Apa? Nanti akan diberikan pada anak cucunya yang akan menerima doanya. Atau kalau tidak begitu, nanti di akhirat pasti doa itu akan diberikan oleh Allah berupa keridhaan, mungkin dengan anak-anak cucu-cucunya mendapatkan barokahnya. Jadi tetap husnudon kepada Allah begitu ya. Insya Allah doa kita akan dikabulkan kalau menurut Allah memang ada saatnya yang tepat begitu Bu Nyai. Nangis apa Mbak, nangis kan kecil manusiawi ya. Baik, manusia berpikir Allah yang mentakdir. Akan segera kembali dalam Assalam. Pemirsa jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali. Assalam, Assalam, TVRI Jawa Timur. Assalam. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Assalam. Apa Assalam Ibu? Ayo sinau agama Islam. Alhamdulillah tema kita hari ini sore harinya adalah manusia berpikir Allah yang mentakdir. Baik Bu Nyai, kita simak ada pertanyaan dari jamaah yang sudah siap, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Arum Budiarti dari Muslimat Al-Maskur Kuala Kunarjo. Saya mau bertanya, apakah dengan ikhtiar dan doa bisa merubah takdir yang kita inginkan? Sudah gitu aja. Baik, terima kasih Bu Agung, luar biasa nggih. Bu Arum. Oh Bu Arum, maaf. Baik, mau nggak Bu Nyai? Iya, insyaallah begitu. Jadi takdir itu bisa dirubah asal bukan mati, nggih. Kecuali waktu zaman Nabi Ibrahim dulu, tidak saya ceritakan karena waktunya takut segera selesai. Jadi bisa dirubah dengan satu ikhtiar doa, yang kedua bisa dengan sodako. Sesuai dengan hadis Nabi, as-sodaqotu lidaf'il bala. Sodako itu bisa menjadi penolak musibah tadi. Kemudian ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan sesuai dengan takdirnya Allah. Gitu. Itu membuat kita nanti lebih tenang, gitu ya. Baik begitu Bu Arum ya. Tetap aja berdoa, ikhtiar, insya Allah. Selebihnya tawakal ya Bu Nyai. Iya. Nah, tadi wa belum. idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yaitu setelah kita ikhtiar lalu berdoa, maka itu yang namanya tawakal.
Jadi ikhtiar lalu berdoa. Itu dalam Qur'annya fa'idha azamta, bila kau telah azam, telah bercita-cita dan kau sudah ikhtiar ke sana, fatawakal 'ala Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Insya Allah Allah tahu apa yang kita butuhkan, ya. Tidak hanya ono sing daftar jadi DPR atau apa gitu. Ikhtiar dulu masuk ke sembarang kali dan mengajak gitu ya. Setelah itu fatawakal 'ala Allah. Jadi nanti tidak menyesal. Mari pakai ilo dek tidak oleh suara. Jadi tidak ada gitu. Karena sudah takdir. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Dari Majelis Salim Bidadari Surga mungkin ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini saya Bu. Boleh diulang Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan pada kami. Saya Nyimas Windy dari Jamaah Bidadari Surga LKF Surabaya. LKF Surabaya, baik. Bu Nyai nun sewu. Apakah perbedaan antara takdir dengan kodrat nih Bu Nyai? Kodrat. Itu bedanya di mana? Dan nun sewu Bu Nyai ya. Di dunia ini kan ada positif sama negatif nih Bu Sewu. Ini saya bicara untuk misalnya saja seperti orang yang belum dapat hidayah atau masih dalam jalan nun sewu, bisa dikatakan negatifnya itu orang jahat. Apakah doa orang seperti itu juga bisa terkabul Bu Nyai? Demikian pertanyaan saya, singkat aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dia langsung punya. Ya, kalau kodrat itu ketentuan. Kodrat itu takdir Allah. Kalau kodrat ketentuan, kodrat kita sebagai wanita anjene wis dadi wedok. Gitu. Baik. Kalau takdir itu yang seperti tadi itu hubungannya dengan ikhtiar tadi ya, qadar Allah itu ya. Kemudian yang kedua, kalau doanya orang-orang yang jahat itu bisa diterima. Terserah Allah. Masya Allah. Tapi kalau kita berdoa, misalnya kita orang baik doa ke jahat orang, kalau dikabulkan itu nanti kita juga akan mendapat doa yang seperti itu. Allah. Dan bahkan ada satu hal hadis au kamakol yang menyatakan bila ada orang mendoakan sesuatu jelek atau kecak ambek wong iku ngilokno wong iku, dia tidak akan mati sebelum melaksanakan yang seperti itu. Karena itu harus hati-hati. Memang doa tidak usah jelek-jelek, yang baik saja. Kalau itu kembali ke diri kita sendiri. Karena meskipun itu orang jahat, kalau berdoa untuk kita, apalagi dia sedang kita zolimi, maka akan dikabul oleh Allah. Doa itu. Masya Allah. Artinya kalau ada orang jahat kepada kita, ya jangan dibalas jahat begitunya ya. Kita biar doakan saja orang lain jahat, kita baik. Seperti doa Rasulullah punya Allahumma hadi qaumi, nah itu mungkin ya. Masya Allah. Pokoknya tetap begitu. Baik. Punyai ada kita di Islam itu kan diajarkan untuk senantiasa ketika janji berbicara atau mengatakan insya Allah. Nah mungkin ini makna sejatinya insya Allah itu seperti apa dan kapan kita harus mengucapkan insya Allah itu? Insya Allah itu memang ada dalam Qurannya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Saya akan kerjakan ini besok kalau ada takdirnya Allah. Itu maknanya bagaimana? Harus dulu dikerjakan sesuai janji. Aku jahit mari jam 09.00 isu. Harus jam 9 selesai. Perkara moro tiba jam 09.00 kate mari ono tamu teko besan. Nah, ya ini sudah insya Allah itu mang. Masya Allah. Tapi harus kita bilang insya Allah itu kalau kita sanggup. Datang ya di asal jam insya Allah. Tapi kita enggak insya Allah. Insya Allahnya beneran ya Bunya. Benar. Baik Bunya, nggak terasa ini kita sudah di penghujung ya ibu-ibu. Masya Allah. Enggak kesimpulannya Bunya dari pembahasan kita. Bismillah ibu-ibu. Kita hidup di dunia ini adalah menjalani skenario Allah. Tapi Allah itu Maha Pengasih Penyayang, memberikan kita kesempatan untuk meraih yang kita inginkan, yaitu dengan ikhtiar. Maka ketika ikhtiar itu berjalan, kalau kita ingin ikhtiar kita itu bisa sesuai dengan takdir Allah, maka kita harus berdoa. Ketika doa kita diterima, kita berdoa itu sesuai dengan keinginan kita, kita bahagia karena itu pilihan kita.
Tetapi ketika kita berdoa dan ternyata doa kita itu seperti tidak terkabul, maka kita akan lebih bahagia lagi karena tidak terkabul ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita sempurnakan ikhtiar kita sore hari ini dengan doa, monggo. Mudah-mudahan diberi Allah sehat lahir batin, barokah panjang umur, barokah halal mulak rizki dari Allah, menjadi orang yang solihah beserta keluarga, ibadah istiqomah ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan husnul khotimah, hasil hajat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak punya ilmunya, kehadirannya. Pemirsa tetap husnudzon kepada Allah karena Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan, tidak hanya apa yang kita inginkan. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.